Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang wujud diri. Dalam ilmu tasawuf diajarkan bahwa hijab terbesar manusia itu dengan Tuhannya adalah wujud manusia itu sendiri. Maka manusia itu harus bisa keluar dari wujud dirinya sendiri. Seperti seekor ulat harus mampu keluar dari kepompongnya. Kalau tidak, ia tak akan bisa terbang menjadi seekor kupu-kupu. Begitu juga manusia ini. Tanpa keluar dari wujud dirinya, maka kesadaran spiritualnya tidak akan pernah melambung tinggi untuk menyatu dengan kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kebanyakan kita dalam hidup ini tidak pernah merasa diri sadar Allah. Yang kita rasakan selalu hanya kesadaran wujud diri kita atau ego kita. Padahal di dalam diri kita ada sifat hidup. Sifat hidup itu adalah hayatullah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Karena itu, kita harus bisa keluar dari wujud diri kita atau ego kita agar kesadaran Allah selalu hadir dalam ingatan kita. Karena kita selalu merasa diri wujud, maka selama ini kita beranggapan Allah itu gaib dan jauh dari kita. Ada lagi yang beranggapan Allah itu di langit. Wah, sangat jauh lagi. Maka apa saja yang kita lakukan selalu terasa dari hasil usaha kita atau hasil dari perbuatan kita. Termasuk juga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah bisa keluar dari wujud diri, hilanglah kesadaran kita. Maka secara otomatis kita sudah bisa melihat dengan mata hati bahwa apapun yang kita lakukan, semua itu perbuatan Allah, bukan lagi perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu. Dan Dia juga yang menciptakan segala perbuatanmu. Pernahkah kita selama ini merasa kesadaran Allah dalam diri kita? Pernahkah kita merasakan bahwa apapun yang terjadi adalah perbuatan Allah? Saya yakin bahwa selama ini kitalah yang merasa diri berbuat sesuatu. Kitalah yang selalu merasa diri berkehendak dan juga berkuasa. Diri kitalah yang merasa diri bisa salat. Diri kitalah yang merasa diri berpuasa. Diri kitalah yang merasa diri berzikir, bersedekah, dan lain-lain.
Loh, kok bisa begitu ya? Karena kita tidak pernah keluar dari wujud diri. Maka ego kita semakin hari semakin memuncak. Sehingga kita merasa diri selalu wujud. Dari perasaan wujud inilah kita merasa diri bahwa semua yang kita lakukan itu perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Padahal pada hakikatnya bukan kita yang melakukannya dan bukan pula kita yang wujud. Kita ini pada hakikatnya tidak wujud. Allah lah yang selalu wujud. Dialah sebagai wajibul wujud, bukan kita. Makna tidak wujud adalah segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua itu secara hakikat berasal dari Allah. Karena makna hakikat itu sendiri adalah asal. Karena ada Allah, maka ada alam ini. Alam ini kalau kita lihat secara zahir adalah makhluk. Tapi kalau kita lihat secara hakikat adalah Allah. Ini jangan salah dipahami. Allah itu tidak sama dengan apapun dan siapapun. Tapi maksudnya adalah semua itu tajaliatnya atau pelimpahannya. Seperti kita melihat sinar matahari. Tapi pada hakikatnya adalah matahari. Begitu juga ketika kita melihat es batu. Pada hakikatnya adalah air. Bagi orang hakikat, yang nampak adalah air. Tidak nampak lagi es batu. Tapi bagi kita orang awam, yang nampak adalah es batu. Begitu juga wujud kita. Wujud kita karena diwujudkan oleh Allah. Kalau tidak diwujudkan oleh Allah, sungguh kita ini tidak wujud. Jadi satu-satunya zat yang benar-benar wujud cuma Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kalaupun kita merasa diri wujud, kita ini hanya wujud majazi. Seperti wujud sinar matahari. Atau seperti wujud es batu. Jadi yang wujud asli matahari. Begitu juga dengan Allah. Yang wujud hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan kita adalah pelimpahan dari wujudnya. Suatu saat wujud kita akan benar-benar hancur. Intinya, selain Allah, apapun yang lain tidak wujud. Kita harus bisa merasakan kesadaran itu. Itulah yang disebut sadar Allah dalam diri kita. Sehingga kesadaran kita benar-benar tidak merasa lagi wujud.
Dan itu pula yang disebut dengan fana. Apa itu fana? Arti fana yang mudah kita pahami adalah rusak atau lenyap. Tapi fana dalam pengertian tasawuf adalah lenyapnya kesadaran seseorang dari sifat-sifat manusiawi yang terbelenggu dengan berbagai tuntutan syahwatnya atau hawa nafsunya. Hatinya sudah benar-benar tenggelam ke dalam sifat kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, fana itu berarti bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan dan hilang dari sifat-sifat tercela. Dari fana inilah akan naik lagi ke makam baqa. Apa itu baqa? Menurut filsafat tasawuf, baqa itu adalah hidup dengan Allah, melalui Allah, di dalam Allah, dan untuk Allah. Jadi, kesadaran kita ini sudah benar-benar kosong. Tidak nampak lagi dari memandang selain Allah. Ini adalah puncak spiritual tertinggi dari seorang hamba dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana komunikasi kita dengan Allah selama ini? Salat kita, puasa kita, zikir kita, dan lain-lain. Selama kita belum bisa keluar dari wujud diri kita, maka yang kita sembah selama ini adalah Tuhan manusia kita, bukan Tuhan Allah. Tanpa kita sadari, diri kitalah yang menjadi Tuhan selama ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mari sama-sama kita merenung untuk bisa keluar dari wujud diri kita dan melatih diri kita sedikit demi sedikit melalui jalan fana ini, sehingga mata hati kita tidak terhijab lagi dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita memandang, akan nampak Allah. Tidak nampak lagi makhluk. Itu hikmahnya kalau kita mau keluar dari wujud diri kita atau ego kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu memandang, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita ini bisa keluar dari wujud diri kita, sehingga mata hati kita bisa terbuka untuk mengenalnya dengan benar. Demikian, semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.